Ini audiensi kepada kita, tapi hal ini akan kita lanjuti nanti ke RDP. RDP nanti kita akan berusaha memanggil semua pihak yang terkait, termasuk yayasan daripada Politeknik ini. Dan saya kira kalau nanti di RDP juga, kalau memang kita anggap Politeknik memang tidak ada gunanya, bagus ditutup aja, ngapain mengambil besar anggaran pemerintah kota yang sampai sekian besar setiap tahunnya. Saya kira juga kan ada satu hal yang sangat saya kesesalkan. Orang bangun kampus biasanya kan paling tidak bisa menghidupi kampus itu sendiri ya. Ini kita subsidi juga nggak bisa beres kampus ini kan gitu. Nah, atau paling tidak mereka punya target 10 tahun misalnya, 1 tahun anggaran misalnya kurangi sekian ratus. Ini nggak, bukannya malah menurun, malah makin naik. Maka saya kira ini sebuah proyek yang sangat mubazir. Saya berharap kalau bisa Politeknik ini kalau memang tidak ada fungsinya yang baik untuk masyarakat Tanjung Balai dan juga tidak meningkatkan taraf pendidikan kota Tanjung Balai, ya ditutup aja lah. Apa itu kita susah itu aja. Sebelumnya dari DPR sendiri sudah ada melakukan pemanggilan nggak dari pihak Politeknik? Saya kira kita sudah beberapa kali melakukan pemanggilan, termasuk ketua komisi juga getol ya dalam permasalahan itu melakukan pemanggilan. Kita juga ingin meminta kepada mereka transparansi dalam penggunaan anggaran. Mereka janjikan kepada kita, tapi ternyata sampai saat ini mereka tidak pernah menyerahkan apa-apa yang menyangkut mengenai anggaran hibah itu yang kita serahkan. Sampai sekarang kita nggak tahu. Nanti mulai dari berdiri mereka sudah disubsidi Bang sama pemerintah daerah. Sejak berdiri memang itu sudah dibantu terus setiap tahun. Makanya saya bilang kalau biasanya kampus itu mungkin di tahun awal yang dikasih subsidi, tahun berikutnya mungkin tambah turun, akhirnya tidak perlu disubsidi. Lah ini enggak, sejak awalnya subsidinya misalnya 100, sekian miliar, sekarang malah menaik menjadi 2,8. Berarti kan saya kira kampus ini kan kampus yang sangat mubazir untuk sisi anggaran ya. Sebaiknya udah tutup aja, sebagaimana Akper juga dulu bisa gitu. Misalnya saya ambil salah satu contoh, Al-Hikmah aja yang kecil bisa menghidupi ya, untuk menghidupi karyawannya, menghidupi apanya kan gitu loh. Dan juga dampak positif terhadap masyarakat juga baik gitu. Kenapa kita nggak bisa membuatnya seperti itu? Saya kira kalau wali kota butuh katakan BLK di Tanjung Balai, alih fungsikan aja itu menjadi BLK. Kenapa tidak? Karena kita juga butuh BLK karena kita salah satu pintu gerbang keluar masuknya TKI. Ya itu juga harus menjadi perhatian kita. Saya kira itu aja. 2024 kabarnya pernah mengusulkan juga untuk pengajuan hibah tapi ditolak begitu ya Pak? Iya, kemarin ada kita tolak. Bukan sebenarnya kalau ditolak dikatakan tapi nggak ada diberikan sama sekali. Ada, cuma dikurangi. Ya, tapi saya yakin nanti ada mungkin nanti permohonan lagi pada saat P nanti di P lagi. Nah, itu makanya saya bilang. Dan yang menjadi pertanyaan saya ada dana 200 juta yang untuk membuka prodi baru itu sampai sekarang hasilnya saya nggak tahu dan kemana juga duitnya, apanya itu yang untuk 200 juta itu saya nggak paham kemana. Sampai sekarang hasilnya juga nggak pernah dilaporkan pihak daripada Poltan kepada kita. Padahal itu kemarin sudah ada dana konsultan, apa segala macam udah masuk di situ. Hasilnya sampai sekarang kita nggak tahu. Ada rencana untuk sidak Bang? Ya? Ada rencana untuk sidak ke sana? Ada rencana kita sidak. Cuma kalau waktunya jangan ditanya karena kalau nanti kasih tahu waktunya nanti nggak sidak namanya kan gitu. Nah itu aja. Kalau sidak itu ada. Nanti kalau apa nanti kita kasih tahu. Rekan-rekan dari press nanti kita kasih tahu bagaimana supaya kita bisa sidak sama-sama. Biar tahu juga adik-adik ini bagaimana sebenarnya kondisi real kita yang ada di Tanjung Balai ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.